lagi dengan Ibu Arum. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, terus cuci tangan dan istirahat teratur serta makan makanan yang bergizi. Ya, kali ini Ibu punya kesempatan untuk menerangkan tentang operasi penjumlahan bilangan bulat dan pengurangannya. Kemudian Ibu nanti akan seperti biasa memberikan contoh soalnya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Jangan lupa siapkan catatannya untuk merangkum pembelajaran di buku tulis ya anak-anak Ibu. Kamu siapkan 2 buku pelajaran, yang pertama buku catatan, yang kedua untuk latihan. Sehingga tidak tercampur antara buku catatan dan buku latihan. Ya, mari kita sama-sama belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, Ibu akan membahas sifat-sifatnya. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat itu ada 5. Yang pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup ketika A ditambah B itu sama dengan C. Kemudian yang kedua, sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran. A ditambah B dibalik menjadi B ditambah A. A tambah B menjadi B tambah A. Kemudian yang ketiga, sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. A ditambah B, tadi kan berkelompoknya A dengan B. Kemudian ditambah C, sekarang diganti temennya menjadi A ditambah B dengan C, seperti itu. Dan mempunyai hasil yang sama, hanya pengelompokannya saja yang berbeda. Kemudian yang keempat, inverse atau lawan. A ditambah negatif A sama dengan A dikurangi A sama dengan 0. Bu, ini muncul dari mana negatifnya? Kita perhatikan. Positif dikali negatif itu menghasilkan negatif. A dikurangi A sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke dalam angka, misal 2 dikurangi 2 itu menghasilkan angka 0. Seperti itu anak-anak Ibu. Kemudian lanjut ke sifat yang kelima. Yang kelima adalah identitas. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Itu menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu A-nya. Contoh, 5 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 5-nya. Betul. Jadi angka berapapun ketika ditambah dengan 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, itu sifat-sifat dari operasi penjumlahan. Pengurangannya pun sama, sifatnya sama. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama. Kemudian Ibu akan mencontohkan. Contoh soalnya, Ibu bagi 2, kanan dan kiri. Karena penjumlahan dan pengurangan sama saja. Contoh soal untuk penjumlahan dulu. Ini pelajaran ulang ya. Di SD juga kalian sudah mengetahui 4 operasi bilangan, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Yang pertama Ibu contohkan, ini mudah sekali anak-anak Ibu. 5 ditambah 3. Ayo, pasti tahu ya jawabannya ya. Berapa? 8. Ya, betul. Kemudian nomor 2, 7 ditambah negatif 1. Ini soalnya kok dikurung? Betul. Operasi penjumlahan pengurangan tidak boleh disamakan atau dicampur. Jadi ketika ada standarnya yang berbeda, itu salah satu tandanya dikurung, terutama yang negatif. Tidak boleh penulisannya jadi 7 langsung plus min, itu tidak boleh. Jadi salah satunya angkanya harus dikurung. 7 ditambah negatif 1 sama dengan kita tulis 7. Plus dikali min itu menghasilkan min atau negatif. 1 kita tulis sehingga menghasilkan 7 dikurangi 1. Berapa anak-anak Ibu? Ya, betul. Jawabannya 6. Ya, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Negatif 10 ditambah 5. Ya, negatif 10 ditambah 5. Ini boleh negatif 5-nya itu enggak pakai ini karena ini bukan negatif. Utang 10 artinya negatif itu kita ingat-ingat. Min adalah negatif, ya. Hutang itu negatif. Kalau positif itu bayar. Artinya apa? Hutang 10 dibayar 5. Kamu punya hutang nih 10 nih. Kemudian kamu dibayar 5. Berarti sisanya berapa, Nak? Ya, sisanya hutang atau bayar lagi lunas.
Ya, sisanya adalah hutang. Hutang berapa? Sama dengan 10 dikurangi 5. Jadi masih hutang berapa? Iya, betul. Masih hutang 5. Ulangi, kasih contoh yang lain. Hutang ibu 5, dibayar 2. Nah, contoh yang lain ya, di sini ya, contoh yang lain. Hutang ibu 5, dibayar 2. Hutang 5, bayar 2. Berarti sisa berapa anak-anak ibu? Iya, betul. Masih punya hutang. Hutang berapa? 3. Tuh contoh laginya. Kemudian soal nomor 4. Hutang 4 plus min. Nah, ini hati-hati. Kita tulis ulang. Negatif 4. Ya, negatif 4 plus sama min ini. Kalau plus dengan min itu artinya pengalian. Plus sama min menjadi apa sayang? Menjadi negatif atau positif? Plus sama min menjadi negatif, betul. Plus sama min menjadi negatif 3. Diulangi. Kalau negatif itu hutang, kalau positif itu bayar. Artinya kamu hutang 4, hutang lagi 3. Makin banyak hutang, bukan min sama min lo ya. Kalau min sama min nanti kita bahas di perkalian. Sekarang kita hutang 4, hutang lagi 3. Berarti menjadi hutang atau lunas atau positif? Ya, betul. Jawabannya adalah makin banyak hutangnya. Hutang dalam matematika kita simbolkan dengan negatif atau min. Hutang kamu 4, hutang lagi 3. Berarti menjadi hutang 7. Betul. Makin banyak hutang kamu. Hutang 4, hutang lagi 3. Sama dengan negatif 7. Ya, sampai sini untuk contoh soal penjumlahan. Sudah bisa dipahami 4 soal, bahkan ibu nambah lagi 1 menjadi 5 soal. Itu untuk contoh soalnya seperti itu. Kalau sudah dipahami, perhatikan lagi sebelah sini ke kanannya ibu. Itu untuk contoh soal pengurangan. Ya, kita lihat kalau sudah ini sudah kita pahami, kita lanjut pengurangannya. Sebelah sini. Ya, lihat. Nomor 1. 8 dikurangi 3. Langsung ketemu bu, gampang banget ini mah. Ya, betul 5. Nomor 2. 4 dikurangi min 2. Tadi 4 kita tulis kembali. Min sama min menghasilkan? Ya, betul, menghasilkan positif. Min kali ini menghasilkan positif 2. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 sama dengan? Ya, betul 6. Lanjut nomor 3. Nomor 3 ini negatif 3. Artinya tadi hutang kamu 3. Min lagi 7. Hutang lagi 7. Berarti apa? Makin banyak hutangnya, betul. Sama saja hutang kamu itu makin bertambah. Tadinya 3 ditambah lagi hutang lagi 7. Jadi berapa tuh hasilnya? Ya, betul. Jadi hutangnya jadi hutang 10. Betul ya. Hutang kamu adalah 10 karena hutang awalnya 3, lalu min lagi 7. Jadi min 10. Oke, mulai pelan-pelan kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 4. Hutang kamu 4, ya. Hutang kamu 4. Kemudian hutang lagi, kemudian min 5. Kita bisa ditulis hutang 4 lagi min sama min menjadi plus. Betul. Plus 5 kita tulis lagi. Artinya hutang kamu 4. Plus itu apa ibu bilang? Plus itu bayar. Plus itu bayar. Ibaratnya gini, hutang kamu 4 dibayar 5. Masih kelebihan uang atau masih punya utang kamu? Hutang kamu 4, bayarnya 5. Ya, betul. Masih lebih besar nilai positifnya. Positifnya itu 5. Berarti masih kelebihan angkanya kamu. Jadi berapa sisanya? Ya, betul. Sisanya adalah 1. 1 ini positif atau negatif? Positif. Karena sekali lagi ulangi, positifnya lebih besar daripada negatifnya. Angka kamu yang positif lebih banyak daripada hutangnya kamu, sehingga menghasilkan angka 1.
Ya, sampai sini pembahasan Ibu. Silahkan di-replay lagi dan jangan lupa dicatat di buku tulis ya, di buku catatan kamu. Biar ketika kamu ada soal nanti dari Ibu bisa membuka catatan. Apa yang diterangkan sama Ibu berharap kamu ditulis sayang. Nanti Ibu akan memberikan tugas di kolom tugas di e-learning. Seperti itu ya anak-anak Ibu ya. Jadi kalau kamu kurang paham lagi, bisa di-play lagi videonya, bisa di-play lagi atau dibuka catatannya, seperti itu. Ada latihan-latihan soal, nanti kalian mengerjakannya untuk poin penjumlahan dan pengurangan. Ya, sekian pertemuan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa diingat dan menjawab soalnya dengan baik. Ya, sekian pertemuan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.